Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan Kram Tang Rider. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya. Cukup menarik itu saya katakan bahwa sebagai warga negara Indonesia kita berbangga bahwa bahasa kita ini sudah banyak diminati di belahan dunia ya. Sehingga ini membawa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa UNESCO ya. Yang kita ketahui bahwa UNESCO sudah mengakui bahwa bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bahasa yang cukup diminati di dunia. Jadi ini pula yang membawa bahasa Indonesia ini memiliki derajat cukup tinggi dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di Asia Tenggara khususnya ya. Termasuk salah satunya adalah di Thailand ya. Thailand, para pelajar, para generasi muda banyak mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kita cukup senang, cukup berbangga ya dengan tingginya minat belajar daripada generasi muda. Bahkan di Thailand ini bahasa Indonesia ini sudah dimasukkan menjadi salah satu kurikulum belajar yang ada di perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah yang ada di Thailand. Seperti apa informasinya, detailnya seperti apa? Sama-sama kita simak videonya. Namun sebelumnya silakan di subscribe, di komen, dan di like channel yang menjadi sumber dari video ini agar tetap bertumbuh dan berkembang. Tapi jangan lupa subscribe Kram Tang Rider. Ikuti terus videonya. Kita simak video berikut ini. Bahasa Indonesia Thailand. Dandang. Hello Wanderers, Sawadikap. Di video ini kita akan mengamati perkembangan bahasa Indonesia di Thailand. Pemerintah Indonesia telah aktif mempromosikan bahasa Indonesia di negara tersebut, termasuk di beberapa universitas dan sekolah di Thailand. Bahasa Indonesia bahkan menjadi mata pelajaran yang wajib. Alhasil bahasa Indonesia makin populer di negara Muay Thai tersebut. Inilah bukti perkembangan bahasa Indonesia di Thailand dan mengapa mereka memilih belajar bahasa Indonesia. Sama-sama kita saksikan apa alasannya sebenarnya. ASEAN languages become more interesting among Thai people after the so-called ASEAN community had been talked about over the past years. The popular languages include Burmese, Vietnamese, and Malaysian, as these countries are close to Thailand. Recently, another language has emerged as an increasingly popular language, and that is Bahasa Indonesia. Many institutions offer Indonesian courses to meet learners' demands, particularly in the wake of ASEAN Economic Community. One of them is the Language Institute of Nakhon Pathom Ratchapat University. เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยเปิดอยู่แล้วคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งก็มีเด็กเลือกเรียนอยู่ bahasa Thailand ya. Dr. สู่ประชาคม Supimol เริ่มมาเนี่ยเราก็มา Siapa เริ่ม yang mengerti apa yang dikatakan ibu ini silakan di komen di kolom komentar ya. มาเลอินโดฟิลิปปินส์ค่ะ The university believes that apart from boosting students' potentials, offering Bahasa Indonesia courses can help support Thai businesses in Indonesia. คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับคนชาวอินโดได้นะคะรวมถึงซัพพอร์ตธุรกิจของเราที่จะไปเปิดในอินโดนีเซียด้วยนะคะ Meanwhile, Bahasa Indonesia students say that they choose to learn the language because it is easier than other languages and will be advantageous to their future career. คือภาษาอินโดนีเซียเนี่ยคือเขาจะใช้ตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นภาษาพม่าหรือภาษาอื่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวอักษรใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะยากต่อการเรียน Saya nggak ngerti ya, saya betul-betul tidak mengerti ya dengan bahasa Thailand ini. นะครับการลงภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยเราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต ภาษาอินโดนีเซียเนี่ยมันสามารถใช้ในทั้งประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อาจจะเป็นพวกบรูไนด้วยแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียเนี่ยก็จะ Mungkin bahasanya bahasa Indonesia luar biasa เป็นบาง begitu ya. คำอย่างเงี้ยก็จะใช้เหมือนกันก็สามารถที่จะหนูว่าน่าจะแบบ Bahasa Indonesia แล้วก็สื่อสารเข้าใจ Oh,
Nah, begitulah alasan mengapa masyarakat Thailand mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu alasannya, negara Indonesia adalah negara yang besar, populasi yang betul. banyak, market yang banyak, atau Iya. calon negara ekonomi superpower. Oh, Maka dari luar itu biasa. bahasa Indonesia populer. Dan di video berikutnya, kita bisa saksikan mahasiswa dari Thailand yang lancar berbahasa Indonesia. Sama-sama kita saksikan. Jadi saya langsung saja ya Ibu untuk menjelaskan materi saya yang saya dapat tentang peluang mengajar bahasa Indonesia di Thailand dan pemahaman lintas budaya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Srena warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni dari Indonesia. Yang pertama saya kuliah S1 di Palu. Dan saya lanjut Palu. S2 di Sulawesi Padang. ya. Dan saya sudah tahu sedikit bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan peluang atau budaya-budaya yang saya ketahui saja ya. Yang pertama, peluang mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Thailand telah banyak mengembangkan pembelajaran yang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya bahasa Indonesia. Sehingga pada saat ini Thailand telah membuka banyak kesempatan bagi masyarakat untuk belajar bahasa atau budaya-budaya Indonesia. Adapun beberapa peluang untuk mengajar dan belajar bahasa Indonesia di Thailand, yaitu yang pertama, adanya ahli-ahli mengenai bahasa Indonesia atau ada tenaga pengajar atau guru yang berasal dari Indonesia di beberapa perguruan tinggi. Ini ada dosen-dosen guru-guru di orang Indonesia asli yang datang untuk bekerja di Jadi Thailand, sekarang ya, ini mengajar sudah bahasa Indonesia. banyak orang Indonesia yang datang untuk mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Adanya komunitas pecinta Indonesia, terutama alumni dari Indonesia sendiri. Sampai ada pecinta negara Indonesia, ya. Ini luar biasa ini. Jadi misalnya ada kelompok atau tim Persatuan Alumni Indonesia Thai Persaid. Ini adalah salah satu kelompok yang selalu mengkasih informasi atau apa-apa tentang Indonesia dan Thailand. Oh, maksudnya alumni yang mungkin mereka-mereka yang kuliah di Indonesia, ya, kemudian selesai, kemudian mereka sampai di negara Thailand, ya, aktif memberikan informasi-informasi berkenaan dengan Indonesia, ya, seperti itu ya. Ini juga sering ada kegiatan antara Indonesia dan Thailand. Ada yang untuk budaya-budaya dan untuk bahasa-bahasanya juga. Selanjutnya terdapat beberapa sekolah yang mengajar bahasa Indonesia sebagai mata pembelajaran wajib dan mulai mengajar dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Luar biasa, sudah menjadi kurikulum ya, atau bahasa wajib yang harus dipelajari di tingkat SD sampai perguruan tinggi ya. Ini luar biasa ini. Jadi ini ada beberapa sekolah saja di Thailand yang sudah jadi mata kuliah wajib karena dulunya masih menggunakan bahasa Melayu. Tapi pada sekarang ini bahasa Indonesia sudah menjadi mata pembelajaran wajib. Jadi mungkin ada beberapa sekolah atau beberapa kampus yang mengajar bahasa Indonesia dan menggunakan guru dari Indonesianya langsung. Adanya konferensi internasional pengajar bahasa Indonesia untuk menukar asing. Sebenarnya ada banyak kegiatan atau lomba-lomba tentang bahasa Indonesia dan Thailand. Tapi karena sekarang ada COVID atau bagaimana ini, jadi sudah jarang ada kegiatan. Tapi untuk sementara ini, Indonesia dengan Thailand ini ada kerjasama terus. Dan selanjutnya ada pemahaman lintas budaya juga antara negara Thailand dan negara Indonesia.
Untuk lintas budaya ini terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya berbeda, dan keduanya saling memberikan pengaruh dan dampak baik positif maupun negatif, sehingga perlu beragam pendekatan untuk memahami kebudayaan antara lain dengan cara melakukan asimilasi, integrasi, dan pemahaman lintas budaya. Jadi Sobat Maju, itulah perkembangan bahasa Indonesia yang sedang naik daun di Thailand. Ini juga menandai pergeseran peran dari bahasa Melayu yang kini digantikan oleh bahasa Indonesia. Bahasa Melayu digantikan dengan bahasa Indonesia. Kalian? Ya, jadi itu sahabat semuanya, luar biasa ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, cukup berbangga bahwa bahasa ibu kita yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda itu menjadi bahasa, salah satu bahasa yang ada di Thailand. Bahkan di belahan dunia itu sudah banyak sekarang ini bahasa Indonesia itu dipelajari, dikarenakan bahasa Indonesia ini salah satunya dari beberapa informasi yang saya himpun itu dikarenakan kosakatanya itu mudah dipahami ya, kemudian nadanya ya, tekanan-tekanan dan intonasinya itu mudah diajarkan ya, tidak begitu rumit gitu ya. Begitu juga dengan kalimat-kalimat dan huruf-huruf yang digunakan itu masih menggunakan huruf kapital Romawi ya. Jadi tidak rumit seperti bahasa Thailand itu kan di segi tekanan-tekanan dan nada-nadanya itu memang khas, kemudian huruf-hurufnya itu pun memang huruf tersendiri yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa itu sebagai informasi singkat berkenaan dengan bahwa bahasa kita Indonesia ini sudah menjadi bahasa dunia dan sudah menjadi salah satu kurikulum di beberapa negara termasuk salah satu Thailand. Kita bersyukur ya, mudah-mudahan bahasa Indonesia ini terus berkembang dan diminati oleh banyak bangsa dan negara. Demikian dulu video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.